Baik, saudara-saudara, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari pengakuan pendapatan. Kita bicara atau kita akan lihat contoh-contoh yang terkait dengan pengakuan pendapatan ya. Jadi ini contoh-contoh umum yang sebenarnya sudah sering kita ketemu sebelum membahas tentang chapter 18, tapi ini kemudian dikaitkan dengan uh, pengakuan pendapatan yang kita sudah pelajari di bagian pertama tadi. Yang pertama adalah terkait dengan sales return and allowance. Kita lihat di sini ada transaksi dibagi menjadi dua, ada transaksi kredit dan transaksi tunai. Nah, yang pertama adalah transaksi kredit. Tanggal 12 Desember 2020, ABC menjual 100 unit kamera, per unitnya 100.000 kepada XYZ. Ya, XYZ boleh menurut kontrak meretur setiap kamera yang tidak terpakai selama itu dilakukan dalam 45 hari sejak 12 Desember. Adapun cost of goods sold dari produk di atas adalah 60.000 per unit. Nah, asumsi yang dipakai oleh ABC dalam kontrak ini adalah diestimasi ada 3 produk yang akan diretur, ya. Kemudian biaya untuk memulihkan produk yang diretur tidak material, artinya kalau produk itu dikembalikan oleh XYZ kemudian dipulihkan atau diperbaiki oleh ABC, biayanya nggak material. Kemudian produk yang diretur tadi masih bisa dijual kembali dan masih bisa profit, ya, masih bisa dapat gross profit, ya. Karena kalau sampai asumsi ketiga ini tidak ada, itu berarti nanti pengembalian inventory dari XYZ tidak perlu diakui sebagai inventory yang masuk. COGS juga tidak perlu dibalik. Tapi karena ada asumsi ketiga, maka COGS harus dibalik dan ada inventory yang kemudian diakui karena adanya retur. Ya, kita lihat tanggal 12 Desember 2020 ketika terjadi transaksi atau terjadi penyerahan tadi, maka jurnal umum yang dibuat adalah AR to sales revenue pada harga jual, ya, 100.000 kali 100, dan COGS to inventory per unit 60.000 dikali 100, ya. Nah, saat terjadi retur tadi estimasinya ada 3, ya. Ternyata yang diretur adalah 2 produk, ya, ada 2 produk yang diretur, maka jurnal yang akan dibuat oleh ABC adalah mirip substansinya seperti yang ketika terjadi penjualan. Berarti ada pengakuan sales revenue dan ada pengakuan COGS, maka di sini berarti sales revenue-nya harus berkurang. Dengan apa? Mendebit sales return and allowance to AR, ya. Jadi AR nanti akan berkurang, ya, sehingga pelunasan AR dari XYZ tentu akan lebih sedikit dari nilai transaksi di awal tadi. Sebaliknya COGS to inventory yang tadi di jurnal juga harus dibalik, ya, harus dibalik pada return inventory to COGS. Jadi 60.000 kali 2 gitu, ya. Nah, yang perlu diingat tadi estimasinya kan ada 3 produk, ya. Estimasinya ada 3 produk. Ini baru dikembalikan 2. Berarti satunya itu harus di-accrue atau diestimasikan akan dikembalikan di tahun 2021. Kalau itu yang terjadi berarti, ya, sales return allowance juga kembali di debit untuk satu produk, tapi kreditnya bukan AR. Kita masih mencadangkan munculnya AR nanti. Biasanya muncul AFDA, ini namanya allowance for sales return and allowances. Jadi ini juga kontra account-nya AR. Nanti dia juga ikut mengurangi AR. Ya, jadi AR tidak langsung dikurangi karena ini masih estimasi kan. Jadi masuk ke allowance. Sebaliknya untuk membalik COGS to inventory ada yang namanya estimated inventory returns. Jadi sebenarnya juga ada di posisi aset, tepatnya di pos inventory, tapi tidak bisa diakui secara langsung sebagai return inventory. Mengapa? Karena masih diestimasikan untuk kembali. Nah, nanti kalau ternyata benar-benar dikembalikan tahun depan, jurnalnya kayak apa? Di tahun 2021 kalau ada retur satu produk ini, berarti nanti allowance for sales return to AR, ya, itu untuk jurnal pertama. Jurnal keduanya apa? Return inventory seperti ini. Kreditnya adalah estimated inventory returns, ya. Jadi nggak ada COGS lagi yang dibalik, ya. Ini kalau transaksinya kredit. Bagaimana kalau transaksinya tunai? Ya, kalau transaksinya tunai seperti apa? Itu artinya, ini waktu penyerahan ada cash, ya. Itu artinya nanti yang dikredit adalah accounts payable, ya. Dalam arti kita nggak langsung ngasih cash, tapi pasti akan kita beri cash. Jadi accounts payable akan dihapus waktu kita membalikan
mengembalikan atau memberikan cashback karena adanya retur tadi gitu ya. Jadi munculnya accounts payable. Kalau kita saat itu juga langsung membayar dalam bentuk cash ya berarti kreditnya cash ya. Return inventory to JGS sama prinsipnya seperti tadi. Nah, waktu mengestimasi seperti apa ya, sebenarnya sama seperti tadi, tapi yang muncul bukan allowance ya, melainkan ya accounts payable lagi. Kapan accounts payable itu hilang? Kalau tahun depan benar satu produk itu diretur, berarti nanti jumlahnya accounts payable to cash, ya kan? Accounts payable to cash. Jadi bukan allowance for sales return and allowance ya, karena ini tidak atau bukan merupakan transaksi kredit, jadi nggak ada AR, ya. Itu sales return and allowance. Ada lagi jenis transaksi lain adalah repurchase agreement. Repurchase agreement dari namanya aja artinya seperti ini. Saya jual barang tapi saya bisa beli lagi. Bukan retur loh ya. Saya beli barang, saya jual ke Anda, tapi menurut perjanjian nanti bisa saya beli lagi. Ngapain ya? Jual tapi bisa beli lagi. Saudara-saudara, sebenarnya substansi dari transaksi atau perjanjian ini adalah saya pinjam duit, jaminannya inventory. Ya. Jadi kalau ternyata setelah dilihat nilai yang kita kembalikan melebihi dari harga barang yang kita jual, ini sebenarnya adalah transaksi pinjam duit tapi jaminannya inventory. Ya, jadi repurchase agreement, transaksi repurchase agreement ini adalah transaksi pinjam meminjam uang sebenarnya intinya. Tapi kita menjaminkan barang kita kepada kreditur. Jadi kalau contoh di sini ABC ya, itu dealer equipment ya, jual produknya ke XYZ nilainya 100 juta. Ya. Besok tanggal 31 Desember 2020, ABC setuju untuk beli kembali pada harga 121. Kok bisa kayak gitu ya? Itu kan berarti sebenarnya dia pinjam duit 121. Iya kan? Dia pinjam duit 121 kan? Ya. Jaminannya inventory yang 100. Berarti sebenarnya ini ada bunga 21 juta. Betul ya? Bunganya 21 juta dong. Wong dia dapat 100 balikin 121. Berarti kan bunganya 21 juta. Ya, jadi ketika repurchase agreement ini menunjukkan bahwa nilai yang dikeluarkan untuk membeli kembali lebih besar daripada nilai yang didapat ketika menjual barang, nah itu berarti terjadi transaksi pembiayaan dengan jaminan inventory. Nah, jurnalnya gimana nih? Jadi pada tanggal 1 Januari ya, pada tanggal 1 Januari 2020 ya, pada tanggal 1, sorry, ini saya agak salah menuliskan, ini berarti dikembalikan tanpa syarat tanggal 31 Desember 2021 ya, berarti 2 tahun ya, 31 Desember 2021 ya, tolong diganti tuh tanggal pengembaliannya. Berarti 1 Januari 2020 jumlahnya adalah terima cash, tapi tidak ada inventory yang kemudian dikredit. Mengapa? Walaupun inventory ini secara fisik pindah kepada XYZ, sebenarnya itu kan hanya jaminan. Mirip kayak saya pinjam duit lah, jaminannya mobil saya umpama. Mobilnya kan saya taruh di bank. Ya, jadi inventory-nya ini saya kasih di XYZ. Sehingga kreditnya adalah liability, bukan sales revenue. Tidak ada COGS to inventory. Nah, di akhir tahun tadi katanya bunganya kan 10%. Itu berarti kan ada interest expense. Ya, interest expense. Nah, ketika muncul interest expense, maka liability saya nambah 100 tambah 10. Sehingga tahun depan ketika muncul interest expense, pengalinya bukan lagi 100 tapi 110. Itulah makanya liability-nya jadi 100 tambah 10 tambah 11 jadi 121 kan. Sehingga ketika saya lunasi, akhirnya saya keluarkan cash sebesar 121 juta. Gitu ya, 121 juta. Itu repurchase agreement. Ada lagi yang namanya bill and hold. Namanya aja bill and hold. Berarti sudah saya tagih, tapi barangnya saya simpan, saya tahan. Kenapa bisa kayak gitu ya? Kok bisa-bisanya saya nagih orang, tapi barangnya masih di saya? Nah, ini sebenarnya lebih karena si pembeli itu belum siap, ya, belum siap untuk menerima barang secara fisik. Tapi penjual sebenarnya secara substansi sudah siap kapan aja untuk ngasih barang.
Ya, bisa jadi pembeli itu belum punya tempat untuk nampung barang, ya, sehingga penjualnya terpaksa nyimpan dulu. Ini dengan asumsi tidak ada biaya penyimpanan ya. Penjualnya baik, nggak keluarin biaya penyimpanan. 1 Maret 2020, ABC jual perangkat fireplace-nya, perapian, ya bukan perapian, tapi perapian, kepada XYZ, itu 45 juta. Sementara harga perolehannya 28. Nah, XYZ ini sebenarnya pengen memperluas usaha, pengen bikin toko baru. Sehingga dia minta ABC tolong tahan dong perangkatnya sampai nanti XYZ sudah bisa bikin toko baru atau tempat jual baru. Ya. Nah, sebenarnya kepemilikan ini sudah berpindah saat terjadi penjualan tanggal 1 Maret. Ya. Asumsinya apa yang harus dipenuhi? Alasan untuk build and hold bisa diterima karena mungkin tadi XYZ belum selesai tokonya. Ya kan? Perangkat dapat diidentifikasi secara terview sebagai milik XYZ. Iya dong. Dari kontrak kelihatan itu sebenarnya sudah miliknya XYZ. Ya, dan sudah siap sebenarnya dipindahkan nomor 3 kepada XYZ. Dan ABC tidak mampu dan tidak mungkin menggunakan perangkat tadi, serta tidak mungkin menawarkan itu kepada pembeli lain, ya, kepada pembeli lain. Nah, itu asumsinya berarti build and hold baru dilakukan, ya, build and hold baru dilakukan. Nah, jurnalnya kayak apa? Ya, AR to sales, COGS to inventory. Walaupun barang secara fisik masih ada di ABC. Itu build and hold. Ada lagi hubungan pusat dan agen, ya, hubungan pusat dan agen. Ya. Nanti di AKM 2 kita belajar pusat agen dan pusat cabang ya. Jadi agen ini sebenarnya tidak punya sistem akuntansi tersendiri. Ya. Agen ini hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, tapi tidak ada jurnal dan laporan keuangan tersendiri. Dan revenue yang dia terima pun hanya sebesar sebesar komisi, ya, bukan dari sales revenue. Jadi agen ini bertugas supaya kantor pusat bisa jual barang, tapi penjualan tetap merupakan bagian dari kantor pusat. Ya, ini hanya untuk arahan besar di mana revenue dalam hal ini sales revenue diakui dan agen mengakui apa? Oh, commission revenue. Konsinyasi, nah ini penitipan barang. Ya, jadi pemilik barang bisa pabrik bisa pedagang itu ngasih barang ke konsainer, tempat penitipan barang, ke toko, ya. Tapi kepemilikan barangnya masih ditahan oleh pemilik tadi, oleh konsainer tadi. Ya, jadi konsainer menyerahkan barang kepada konsaini, ya, di mana konsaini ini sebenarnya agennya konsainer atau tempat nitip barang konsainer. Jadi penitipan sebenarnya. Anda punya toko tapi nggak punya barang, saya punya barang tapi nggak punya toko. Saya titip di Anda ya, barang secara fisik di Anda tapi kepemilikan masih di saya. Yang jualin ya konsaini karena kan dia jadi agen kan. Nah, yang ngakuin sales revenue siapa? Konsainyor. Konsaini ngakuin apa? Commission revenue, ya, atas penjualan. Kita lihat transaksinya. Ya. ABC kirim barang yang cost-nya 36 untuk dititipkan ke XYZ. ABC bayar biaya angkut 3750. XYZ menalangi dulu biaya iklan untuk barang ABC 2250, nanti diganti sama ABC. Akhir periode barang terjual, ya, dari total barang yang terjual baru 2/3 memang yang terjual, tapi harganya 40, ya, harganya 40. Nah, XYZ kabarin ABC, barang lu udah kejual ya, tak tahan 10% komisi ya, sisa cashnya tak balikin ke kamu, termasuk tadi ya ganti biaya iklan ya. Kita lihat jurnalnya masing-masing. Waktu ABC ngasih barang ke XYZ nggak perlu buat jurnal. Dia mungkin ada catatan ya, tapi nggak perlu buat jurnal umum. ABC akan buat jurnal, finish goods inventory-nya dia kredit. Debitnya ya inventory tetap, tapi dia kasih catatan itu inventory yang dititipkan, inventory consignment. Ya, pada apa? Pada harga pokok. Ya, pada harga pokok 36. Oke. Waktu bayar biaya angkut, ya inventory consignment-nya nambah dong. Ya, 36 tambah 3750, keluar cash 3750. XYZ juga belum punya jurnal. Waktu XYZ bayar biaya iklan, ABC belum jurnal. Ya, XYZ menganggap itu piutang, bukan bebannya XYZ. Jadi cash dia keluarkan, tapi dia ngakuin receivable. Ya,
nanti ditagih ke ABC. Nah, waktu barang terjual, XYZ yang ngakuin cash, tapi kreditnya bukan sales revenue, hutang, karena itu uangnya ABC. Berapa? 40 juta. ABC belum buat jurnal sampai nanti XYZ kasih pemberitahuan, notifikasi, barangmu terjual loh. Nah, disitulah kemudian ABC ngakuin sales revenue dari consignment 40 juta di kredit. Ya, ada dia iklan tadi, ya, karena iklan sudah diiklanin sama XYZ tadi, itu kan sebenarnya bebannya si ABC ya, 2250 plus ada biaya komisi 10%-nya 4 juta. Nah, setelah dipotong 4 juta dan 2250, dia dapat cash 33750. Berarti XYZ cashnya 33750, hutangnya habis di debit 40 juta ya. Receivable dia dapat 2250, commission revenue dia dapat juga 4 juta. Ya. Itu jurnalnya ya. Nah, ABC juga kan nanti ngakuin COGS to inventory kan. Karena tadi kan dia baru ngakuin inventory ya, consignment to finished goods inventory. Berarti nanti dia akan ngakuin COGS to inventory consignment, tapi tidak 36 juta ya, melainkan 36 tambah 3750, karena tadi ada biaya angkut, dikali 2/3 ya, dikali 2/3 ketemunya 26 juta 500. XYZ tentu tidak punya jurnal. Warantis, kita pernah belajar ini di chapter berapa ya? Chapter 13 ya, current liabilities. Ada dua jenis waranti. Waranti pertama adalah waranti yang sebenarnya secara spesifik ya, secara substansi melekat di harga jual. Karena di dalam kondisi penjualan barang itu biasanya si penjual menjamin bahwa barangnya pasti nggak rusak ya. Nah, jaminan itu, waranti itu yang disebut sebagai assurance type. Makanya kita sering dengar quality assurance, itu berarti memastikan kualitas kan. Nah, ini assurance bahwa produkku free from defect. Nah, kalaupun defect, kalaupun rusak, datang ke aku ganti spare part atau biaya perbaikan enggak perlu kamu bayar ya. Ada lagi yang waranti yang terpisah sebenarnya dari waranti dasar tadi. Biasanya waranti-waranti yang terpisah ini, kalau waranti dasar tadi sudah lewat masa berlakunya. Jadi kadang kan kita beli mobil, terus ada jaminan servis gitu ya, sekian ribu kilometer atau sekian tahun. Kalau itu sudah lewat kan nggak dapat lagi jaminan. Nah, kalau pengen dapat jaminan lagi, maka bayar sendiri di luar harga barang tadi. Itu yang namanya service type warranty. Kita lihat sekarang. Cukup panjang, kita simak sama-sama. 1 Oktober 2020, ABC jual produk. Harga totalnya 6 juta. Cost-nya 4 juta. Ada jaminan bahwa akan bebas dari kerusakan. Berarti itu apa? Assurance type warranty ya. Assurance type warranty. Ya. Nah, syarat pemberian jaminan adalah 2 tahun. Dimana kira-kira kalaupun nanti harus mengeluarkan waranti, maka kos buat ABC itu sekitar 80.000 lah, entah bayar suku cadang atau bayar service expense buat tenaga kerjanya ya. Nah, sebagai tambahan, kalau sudah lebih dari 2 tahun, dia tawarin asuransi tambahan. Jadi kalau si pembeli mau, dia beli 18.000 ya, 18.000 ya. Itu untuk 3 tahun setelah masa jaminan dasar 2 tahun sudah terlampaui. Tadi jaminannya hanya 2 tahun ya, tapi kalau kamu mau, dia bilang ke pembeli, kamu bayar deh 18.000 tambahan. Tanggal 22 November ya, akhirnya ada yang klaim jaminan, sehingga akan keluar biaya tenaga kerja 3.000, suku cadang 25. Nah, waktu tanggal 31 Desember 2020 mau bikin laporan keuangan, ABC estimasi di masa depan masih akan keluar 44.000, karena kan tadi dia hitung total 80 ribuan yang akan dia keluarkan ya. Jadi 3.000 tambah 25 itu 28 ya. Nanti di masa depan kira-kira keluar tambahan 44.000 lagi deh di 2021. Nah, jurnalnya gimana?
1 Oktober dia akan ngakuin sales revenue 6 juta. Ya, kita lihat di atas 6 juta ya. Kemudian dia ngakuin ada pembayaran service type warranty yang 18.000. Sehingga cash yang didapat 6 juta 18.000. Harga pokoknya tadi 4 juta ya. COGS to inventory 4 juta. Rasanya ini clear. Kemudian 22 November, yang terjadi apa di 22 November? Oh, ada orang klaim kita keluarkan tenaga kerja 3.000, keluarkan spare part 25.000. Ya. Berarti nanti ada warranty expense 28. Kita bayar gaji 3.000, kita keluarkan spare part 25. Berarti warranty expense 28. Tapi tahun depan ya, kita perkirakan akan muncul lagi warranty expense sekitar 44. Ya. Karena belum keluar apapun, kita anggap warranty liability kan. Makanya saya katakan itu bagian dari current liability tempo hari kita pelajari. Provision tepatnya ya. Berarti tahun depan 2021 kalau kita keluarkan gaji atau keluarkan spare part, ya warranty liability yang kita debit. Nggak perlu mendebit lagi warranty expense. Di samping itu, ya setiap tahun selama 3 tahun berikutnya itu kita ngakuin unearned warranty revenue yang tadi kita akui di awal, kita bagi 3 ya menjadi warranty revenue ya. Jadi per tahunnya itu 6.000 ya, per tahunnya itu adalah 6.000 ya. Nah, masa berlakunya sebenarnya bukan 2020, sorry, kan 2020-2021 untuk service type kan. Berarti ini sebenarnya mulai berlaku 2022, 23 dan 24. Ya, jadi amortisasinya 2022, 23 dan 24. Maaf ya untuk typo tahunnya gitu ya. Karena 2021 kan masih service type. Nanti ini bisa diamortisasi 22, 23 dan 24. Topik lain yang terkait dengan pengakuan revenue ini adalah upfront. Jadi namanya upfront non-refundable fees. Ya, bahasa gampangnya fee yang sudah kita bayar dan tidak bisa dikembalikan. Anda masih ingat kalau Anda ikut fitness lalu bayar fee ya, mau Anda pakai fitness atau enggak, mau Anda manfaatkan atau enggak, itu ya tetap sudah Anda bayar. Nah, makanya non-refundable ya, non-refundable. Ya. Atau kalau kita bayar aktivasi kayak saya pasang TV kabel di perumahan, itu kan harus nyetor dulu di awal berapa gitu, itu non refundable ya. Ini juga bagian dari revenue tuh buat yang menerima imbalan tadi ya. Jadi non refundable upfront fee ini revenue buat pemberi jasa atau yang menjual barang. Untuk penyajian dari revenue ya, ini memungkinkan ada yang namanya kontrak aset ya, kontrak aset. Nah, kontrak aset ini muncul karena ada unconditional rights ya, hak yang tidak punya syarat ya, karena saya sudah melakukan kinerja. Juga mungkin muncul conditional rights, jadi saya bisa dapat imbalan kalau saya sudah melakukan kinerja yang lain ya. Jadi kalau unconditional rights itu ya karena saya sudah melakukan kewajiban, bayar dong imbalan saya. Nah, itu unconditional right. Tapi kalau saya baru bisa dapat imbalan kalau saya sudah lakukan kewajiban sebelumnya, berarti imbalan itu terkait dengan conditional right. Bagaimana implementasinya kita lihat di sini. 1 Januari 2020, ABC punya kontrak untuk menyerahkan produk A dan B kepada XYZ, totalnya 100. Di mana harga produk A dan B kalau dipisah sebenarnya penjualannya masing-masing A30, B70. Ya. Nah, kontrak itu menyebut bahwa ya pembayaran baru bisa diterima kalau produk A dan B kesemuanya sudah diserahkan kepada XYZ ya. Jadi produk A diserahin dulu, belum bisa diakui sebagai pendapatan ya, nunggu kalau produk B juga sudah diserahkan. Berarti ada conditional right kan di situ ya. Nah, produk A diserahkan ke XYZ 1 Februari, sementara produk B dikirimkan Maret ya 2020.
Berarti 1 Januari 2020 waktu ada kontrak, belum ada jurnal. 1 Februari 2020, ya, waktu diserahkan produk A, jurnalnya adalah kontrak aset to sales revenue. Ya, jadi muncul kontrak A ini unconditional right, sehingga bisa kita akui sebagai revenue. Karena kan saya sudah lakukan kewajiban untuk yang A, tapi saya belum bisa akui 100 juta karena 30 juta itu karena saya baru melakukan kewajiban yang 30. Ya, kapan sisanya yang 70 saya akui? Ya, kalau B-nya sudah saya serahkan juga. Makanya di 1 Maret sales revenue-nya 70 kan. Ya. Accounts receivable jadi totalnya adalah 100 bisa saya tagih. Ya kan? Nah, ini aplikasi atau implementasi dari kontrak aset. Ada lagi kontrak liability. Ya. Contohnya adalah 1 Maret 2020, ya, ABC menyerahkan produk kepada XYZ, ya. Ada kontrak untuk menyerahkan barang kepada XYZ tanggal 31 Juli. Jadi kontraknya 1 Maret, nyerahin barangnya 31 Juli. Ya, harga perolehan-perolehannya 7,5. Sesuai kesepakatan, XYZ baru akan lunasin, ya, tanggal 1 April 2020. Ya, tanggal 1 April. Jadi 1 Maret kontrak, 1 April dilunasi, 31 Juli diserahkan barang. Ya. Kontrak seluruhnya nilainya 10 juta. Tadi costnya 7,5 ya. Tidak bisa dibatalkan. Baru terima pembayaran sih bukan 1 April tapi 15 April ya. Barang juga tetap dikirimkan sesuai kesepakatan yaitu 31 Juli. Berarti 1 Maret belum ada jurnal. Karena tidak ada yang atau belum ada pihak yang melakukan kinerja, belum ada pihak yang punya unconditional rights. Ya. Nanti baru tanggal 15 ya, 15 April ketika terima pembayaran ya, diakui cash to unearned sales revenue. Ya, ABC mengakui cash to unearned sales revenue sebesar 10 juta. Ya, sebesar 10 juta. Oke. Baru lagi ya, baru nanti tanggal tanggal 31 Juli 2020 ini kurang jurnalnya saya buat ya. 31 Juli 2020 ya. 31 Juli 2020 baru nanti mengakui unearned sales revenue to sales revenue 10 juta, COGS to inventory 7,5 juta. Ya kan? Jadi ini kurang 1 jurnal lagi yaitu tanggal 31 Juli 2020. Tidak ada lagi cash to sales revenue ya, tapi unearned sales revenue to sales revenue sebesar 10 juta, COGS to inventory sebesar 7,5 juta. Ya. Isu lain terkait penyajian ini adalah modifikasi kontrak. Ya, modifikasi kontrak. Modifikasi kontrak yang namanya berarti ada kontrak tapi kemudian dirubah kontraknya. Nah, perlu ditentukan ini kontrak baru ya, atau sebenarnya hanya modifikasi aja dari kontrak yang lama. Karena kalau kita anggap kontrak baru itu ada kewajiban baru. Tapi kalau itu kontrak yang lama, ya tentu hanya dianggap modifikasi. Nah, kita lihat satu-satu. Bagaimana kalau itu diakui sebagai kontrak baru? Berarti kan kalaupun modifikasi kontrak, tapi sebenarnya ini adalah kewajiban yang terpisah. Ya, dianggap kewajiban terpisah kalau tadi sifatnya distinct ya, sifatnya distinct. Dan perusahaan berhak menerima imbalan juga terpisah. Ya, sifatnya distinct dan terpisah. ABC memiliki kontrak tadi 100 unit untuk diserahkan ke XYZ, 100.000 per unit dalam 6 bulan ke depan. Jadi selama 6 bulan dia harus kirim barang ke XYZ totalnya 100 unit, nanti per unitnya 100.000. Setelah 60 unit itu diserahkan, dari 100 sudah diserahkan 60 ya, kontrak dimodifikasi. ABC janji mau tambah 20 unit baru, berarti nanti total ada 120 unit ya. Jadi kontrak pertama 100 unit, sudah diserahin 60, masih sisa 40 kan. Nah, ABC janji, atau bukan janji sih, ada kontrak baru, ABC akan serahkan 20 unit, harga per unitnya 95.000, jadi lebih sedikit, ada potongan gitu ya, 95.000. Dan itu terpisah ya, saat modifikasi kontrak itu terpisah.
dan juga produk dijual secara terpisah. Nah, berapa sebenarnya pendapatan yang diakui? Sisa ya, sisa. Kalau yang sudah diakui awal kan 60 kali 100.000 berarti 6 juta. Ya, harusnya kan semuanya berapa? 10 juta ya, baru diakui 6 juta. Nah, sisanya berapa yang harus diakui? Ya, kontrak asli yang tersisa 4 juta, kontrak baru berarti 1.900.000, berarti total revenue tersisa 5.900.000. Ya, itu kalau diakui sebagai kontrak baru. Bagaimana kalau diakui sebagai modifikasi kontrak? Kalau diakui sebagai modifikasi kontrak, ya, maka tidak ada retrospektif. Yang lalu tidak perlu dirubah yang 60 juta. Tinggal yang rubah yang depan ya, yang 4 juta dan 1.900.000 tadi. Ya, 1.900.000 tadi. Oke. Kalau itu yang terjadi berarti nanti dianggap per unit barangnya 5.900.000 dibagi 60. Jadi tadi kan ada yang apa? 4 juta untuk per unitnya dianggap 100, 1.900.000 per unitnya dianggap 95. Ini enggak, di blended harganya 98,33 per unit. Ya, tentu akan berbeda ya kalau pakai tadi. Jadi secara total sama, tapi per transaksi penyerahan nanti kalau 40 barang sisanya dikasih itu langsung dikali 9833 per unit. Tapi kalau pakai pendekatan kontrak terpisah tadi yang ini ya, sebagai kontrak baru, itu lihat yang diserahkan 40 atau 20. Kalau 40 berarti kali 100, kalau 20 berarti kali 95. Tapi sekali lagi ujungnya sama kok. Akan menghasilkan total revenue sebesar 10 juta tambah 1.900.000 yang baru kan. Jadi akan 11.900.000 nanti. Ya, 98,33 per unit. Diakui sebagai modifikasi kontrak. Ya. Ini double ya. Kontrak modification diakui sebagai modifikasi kontrak. Ini harusnya hapus. Nah, cost untuk memenuhi suatu kontrak itu bisa dianggap sebagai aset atau bisa sebagai expense. Ya. Bisa sebagai aset, bisa sebagai expense, tergantung kita memilih yang mana. Kalau ada masalah dengan risiko kredit, ya, kalau ada masalah dengan risiko kredit, maka itu tidak akan membuat revenue yang kita akui berkurang. Maksudnya pelanggan kita ternyata gagal bayar, ya, revenue kita nggak akan berkurang. Yang berkurang mungkin AR ya, accounts receivable. Nah, ini mulai masuk akhir. Apa yang harus kita disclosure? Apa yang harus kita disclose? Ya, disclosure-nya kayak apa? Ya, ini yang harus kita ungkapkan. Kontrak dengan pelanggan itu kayak apa? Nilainya berapa? Judgment signifikan kita apa? Berapa angkanya? Aset yang kita dapat dari cost itu, cost tadi kan ada cost untuk memenuhi kontrak, bisa jadi aset ya. Nah, itu apa saja? Apa saja? Itu juga harus diungkapkan. Ada juga yang diungkapkan range-nya seperti ini. Ini teoritis saja ya, pengungkapan yang harus kita lakukan. Baik saudara-saudara, ini bagian akhir dari pengakuan pendapatan. Semoga bagian awal dan bagian kedua ini bisa memperkaya pengetahuan kita terkait dengan bagaimana revenue recognition ketentuan revenue recognition yang terbaru. Tuhan memberkati.